نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هدف تداوم حملات سنگین‌تر و دردآورتر از قبل به پیکره رژیم کودککش صهیونی و آمریکای جنایتکار آمادگی‌های خود را حفظ نموده و تداوم حملات به دشمن برابر طرح‌های از پیش تعیین شده اقدام خواهد شد. ضمن هدف قرار دادن همه منافع و منابع آمریکا و رژیم صهیونیستی، تمام تلاش جمهوری اسلامی ایران این است تا امنیت تنگه هرمز حفظ شود و آسیبی به کشورهای منطقه نرسد. پایگاه پهپادی MQ-9 آمریکا در منطقه توسط نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هدف قرار گرفت و ستونهایی از دود ناشی از آتش‌سوزی به آسمان بلند شده است. با هدف قرار دادن سامانه‌های راداری سپر موشکی رژیم جعلی صهیونیستی، توان پدافند هوایی رژیم به شدت کاهش پیدا کرده و آسمان سرزمین‌های اشغالی زیر غرش قدرتمندانه موشکی و پهپادی ایران قرار دارد. الله اکبر! Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewo memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewo mengatakan bahwa pengumpulan pajak pada Januari hingga Februari tumbuh mencapai 30%. Angka tersebut menunjukkan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. Selain itu, stabilitas fiskal dan moneter yang menjadi penting saat ini tetap terkendali dengan kepercayaan pasar yang masih tinggi. Sementara terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan kenaikan harga minyak saat ini yang menembus $90 Amerika per barel masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. Namun demikian, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif seperti menyiapkan realokasi anggaran, menjaga stok energi nasional tetap aman, serta memastikan kebijakan subsidi tetap tepat sasaran agar beban fiskal tidak meningkat secara tidak terkendali. Kan channelnya pasti melalui ekspor ataupun melalui harga minyak. Harga minyak udah naik mendekati 80 ya. Kita udah hitung sampai 92 pun kita masih
bisa kendalikan anggarannya, jadi nggak ada masalah. Berarti tidak ada kekhawatiran dari Anda, Pak? Nggak, kita bisa adjust, kita bisa atur. Tapi langkah antisipasi yang disiapkan ada nggak? Iya. Oh, kalau impor makin parah kan harganya mahal ya, kan akan menekan defisit. Ya, kita pastikan aja pertama tax collection kita, pengumpulan pajak kita sama cukai nggak ada yang bocor, itu udah mengurangi tekanan ke defisit. Nanti kalau lebih bagus, itu udah lebih bagus, kita lihat dampaknya seperti apa. Baru kita hitung langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Ya, sementara itu Kamar Dagang dan Industri Indonesia memastikan keberlangsungan ekonomi di sektor dunia usaha tetap terjaga dan berkelanjutan. Pasalnya, menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin, Anindya Bakri, kondisi global sedang bergejolak dapat mempengaruhi produktivitas industri segala sektor. Untuk itu, Kadin berharap pemerintah dan dunia usaha swasta terus melakukan akselerasi pertumbuhan di semua sektor potensi perekonomian nasional, termasuk terus memperkuat daya saing industri dan memperluas akses lapangan pekerjaan baru. Ketua Umum Kadin ini optimis bahwa Indonesia bisa melewati tantangan geopolitik dan geoekonomi akibat perang Amerika Serikat Israel terhadap Iran, yang langsung berdampak terhadap lonjakan harga minyak dunia. Dari dunia usaha tentunya kami kompak sesama dunia usaha untuk menenangkan para konstituen kita untuk bisa menjaga tentunya lapangan kerja, itu yang paling penting, dan juga memberikan kepercayaan kepada para pengusaha baik yang besar, menengah maupun kecil, bahwa kondisi ekonomi bersama pemerintah kita jaga sebaik mungkin. Mungkin itu yang paling penting ya, karena kita lihat di satu sisi tentunya kita mesti menjaga semua pertumbuhan lah, dari pertumbuhan, inflasi, tapi lain sisi juga istilahnya dana interbank itu masih ada. Nah, tinggal bagaimana menyalurkannya dengan baik. Saya rasa sih seperti itu, kita dengarkan dulu ya. Ya, berikutnya Indonesia secara keseluruhan telah mencapai swasembada beras, ayam, dan telur. Ya, selain itu Indonesia juga memiliki kapasitas produksi yang kuat. Dalam acara pelepasan ekspor 545 ton produk unggas senilai 18,2 miliar rupiah ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan posisi industri perunggasan nasional yang tidak hanya telah swasembada ayam dan telur, tetapi juga mulai memperluas ekspansi ke pasar global. Menurutnya, kini Indonesia telah mencapai swasembada beras, ayam, dan telur, serta memiliki kapasitas produksi yang kuat. Untuk itu, pemerintah mengendalikan surplus melalui mekanisme penyerapan domestik, termasuk pemanfaatan pada program makan bergizi gratis, serta memperluas akses ekspor. Langkah ini dilakukan agar keseimbangan pasokan dan harga tetap terjaga, di mana capaian ekspor produk unggas sebanyak 545 ton dengan nilai 18,2 miliar rupiah tersebut diharapkan menjadi bagian dari akselerasi ekspor komoditas peternakan yang selama ini dinilai memiliki daya saing tinggi. Sekarang ini kita sudah swasembada telur, ayam, beras, dan seterusnya. Nah, ini kita dorong ekspor ke negara-negara lain. Ini telur, ini semua olahan ayam dan telur. Nilai sekarang totalnya berapa nilai? 18 miliar. Tapi ini terus menerus. Ini hari ini aja terus kita ekspor. Untuk ayam, telur sudah swasembada dan ekspor.